Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita kitab Ulul Azmi pada pertemuan kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah di dalam ilmu tauhid, yang mana diantaranya untuk bisa memahami ilmu tauhid yakni akidah, itu kita perlu paham 3 perkara. Jadi kalau kita tidak memahami 3 perkara ini, maka tidak bisa kita paham tentang akidah. Yang pertama wajib, mustahil, dan jaiz. Itu perlu kita mengerti. Kemarin sudah dijelaskan apa itu wajib, yaitu alladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu au la yumkinu adamuhu. Sesuatu yang tidak tergambarkan, yang tidak terbayangkan di dalam akal ketiadaannya, atau tidak mungkin tidak ada. Itu wajib, pasti ada. Yang kedua mustahil, itu kebalikannya. Alladzi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu au la yumkinu wujuduhu. Sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak tergambarkan di dalam akal akan adanya, atau tidak mungkin ada, itu mustahil. Dan yang ketiga jaiz, alladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu, yaitu sesuatu yang mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Itu namanya jaiz. Nah, itu harus kita paham tentang 3 macam itu. Kemudian kita melanjutkan pelajaran kita. Iqra. Wal nadhkur lakal aqaidal khamsina. Wal nadhkur, dan hendaklah kami menyebutkan laka bagi engkau al-aqaidal khamsina, akan akidah yang 50. Kemarin kan maksud daripada akidah yang 50 adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah, serta 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Maka semuanya 41, dan yang 4 yang wajib bagi para rasul, dan 4 yang mustahil bagi para rasul, dan yang jaiz 1 bagi para rasul. Semuanya 9 dijumlahkan 50. Cuma dikenal dengan sifat 20. Nah, Mujmalatan. Wal nazkur lakal aqaidal khamsina mujmalatan.
Dan hendaklah kami menyebutkan bagi engkau akan akidah yang 50 mujmalah secara global. Karena ini bukan secara tafsir, cuma secara global ini mencukupi. Nanti kalau kita sudah ingin mendalami lagi, kita bisa masuk secara tafsir, secara detail. Cuma mujmal secara global itu juga mencukupi nanti. Nah, fa'lam maka ketahuilah. Nah, annahu yajibu lahu ta'ala, annahu yajibu lahu ta'ala, bahwasanya wajib bagi Allah Ta'ala isruna sifatan, isruna sifatan, oleh 20 sifat. Sudah kita jelaskan tadi, Allah wajib memiliki 20 sifat. Jadi kita harus pahami. Nah, wa yastahilu alaihi, wa yastahilu alaihi, dan mustahil atasnya Allah Ta'ala. Nah, isruna sifatan, isruna sifatan, oleh 20 sifat. Jadi kita wajib mengetahui sifat yang wajib bagi Allah 20, dan serta lawannya yang mustahil juga 20. Nah, wa yajuzu fi haqqihi ta'ala, wa yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan boleh pada hak Allah Ta'ala amrun wahidun, amrun wahidun, oleh perkara yang satu atau sifat yang satu. Jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan satu yang jaiz, yang boleh saja bagi Allah. Nah, fahadhihi ihda wa arba'una, fahadhihi maka ini ada alif lam ya. ihda wa arba'una, Ihdanya ada alif lamnya. Fahadhihi ihda wa arba'un, maka ini semuanya 41. Nah, jadi tadi 41. Wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Jadi 41 sifat bagi Allah. Nah, wa yajibu lirrusuli arba'atun, wa yajibu lirrusuli arba'atun, dan wajib bagi para rasul oleh 4 sifat. Nah, wa yastahilu alaihim arba'atun, wa yastahilu alaihim arba'atun, dan yang mustahil atas mereka para rasul juga 4 sifat. Nah, wa yajuzu fi haqqihim alaihim wassalatu wassalamu amrun wahidun, wa yajuzu, dan boleh alaihim atas mereka para rasul assalatu wassalam, rahmat dan kesejahteraan atas mereka. Nah, amrun wahidun, amrun wahidun, perkara yang satu. Nah, jadi bagi rasul 4 yang wajib dan 4 yang mustahil, dan juga 1 yang jaiz. Nah, fahadhihi tis'atun, fahazi maka ini semuanya tis'atun, 9 sifat. Nah, wa kulluha khamsuna, wa kulluha khamsuna, dan semuanya baik bagi Allah dan bagi Rasul 50 sifat. 41 ditambah 9, jumlahnya 50 sifat yang wajib kita mengetahuinya. Nah, faman hafizal aqaida bitaqlidi, faman hafizal aqaida bitaqlidi, maka barang siapa yang hafal akan akidah-akidah tersebut, 50 akidah dihafalnya, tapi dengan apa? Bitaqlidi, dengan cara taklid. Dengan cara taklid, dia tidak tahu dalilnya, cuma taklid. Kita perlu ma'rifah, perlu mengenal baik dengan dalil ataupun madlul.
Ini orang tidak, dia hanya hafal tentang akidah-akidahnya, misalnya hafal sifat wujud, qidam, baqo, tapi tidak tahu dalil tentang sifat tersebut, baik dalil secara tafsil atau secara ijmal. Nah, Kaghalibil awami. kaghalibil awami itu memangnya bertasydid ya. Kaghalibil awami, seperti kebiasaan orang awam. Orang awam banyak yang hafal tentang sifat 20, namun mereka tidak mengetahui dalilnya. Paham? Fal asahhu annahu mu'minun asin. Fal asahu, maka pendapat yang lebih sahih, orang yang hafal namun dengan taklid dia tidak mengetahui dalilnya, annahu mu'minun asin, maka dia dianggap orang beriman namun juga dianggap bermaksiat. Nah, In qadara 'alan nadhari. in qadara 'alan nadhari, jika dia mampu atas memikirkannya. Jadi ada orang, sederhananya orang itu cerdas, bisa berhitung, tahu duit, bisa aja memahami, cerdas saja, tapi dia tidak mau belajar ilmu tauhid. Lalu dia cuma hafal namanya sifat 20. Wujud artinya ada, qidam artinya tidak ada awal, cuma hafal begitu. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau mengetahui tentang dalil-dalil sifat akidah tersebut, maka dia tetap dianggap beriman namun juga dianggap bermaksiat. Ini pendapat yang lebih sahih. Bahkan ada pendapat yang lain mengatakan dia itu tidak dianggap beriman. Maka kalau dia tidak dianggap beriman, menurut salah satu pendapat, mati dia, maka mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah Min dzalik. Kalau dalam keadaan kafir, maka dia kekal di dalam api neraka, khalidina fiha abada. Kekal. Itu sudah Allah janjikan. Allah tidak akan menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah paham tentang ilmu tauhid, amin ya rabbal Alamin. Jadi orang yang cerdas, dia tidak mau belajar tauhid sehingga dia tidak mengetahui tentang dalil-dalil sifat tersebut, maka apabila dia meninggal mati dalam dunia dalam keadaan tersebut, dia matinya dalam membawa dalam keadaan dosa besar. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain dalam keadaan murtad kafir. Jadi berusaha kita memahami, jangan tertipu kita dengan dunia. Boleh kita kejar dunia, tapi jangan lupakan tentang akhirat kita. Kita punya banyak kekayaan, punya jabatan, pangkat dan sebagainya, namun tidak memahami dalil-dalil tentang akidah tersebut, itu merupakan orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi dalam dunia sampai akhirat. Namun mereka yang beruntung, mereka yang paham tentang tauhid, yang mengerti tentang dalil-dalil tersebut, walaupun dia hidup sederhana, dia hidup terkucil di dalam dunia ini. Nah, Wa ghairu asin in lam yaqdir alaihi. wa ghairu asin in lam yaqdir alaihi, dan dia orang yang cuma hafal tentang sifat-sifat tersebut namun tidak memahami dalilnya, itu beriman dan tidak maksiat. Jadi beriman dan juga tidak dianggap bermaksiat jika tidak mampu, in lam yaqdir alaihi,
jika dia tidak mampu atas memikirkannya, tidak cerdas. Nah, orangnya tidak cerdas, menghafalnya susah, memahaminya udah dikasih tahu berapa kali, diulang-ulang, tidak paham. Yang penting belajar. Dia belajar tapi tidak paham-paham tuh dimaafkan. Nah, itu dimaafkan. Yang penting belajar. Ini bagi orang yang hafal tentang sifat Allah. Bagaimana orang yang tidak tahu, tidak hafal, ditanya apa itu wujud, tidak tahu. Apa itu kidam, tidak tahu. Nah, apa itu bangko, tidak tahu. Ini lebih parah lagi. Yang hafal saja pendapat mengatakan sudah kafir. Oh, pendapat yang lebih kuat, muslim, mukmin, tapi dianggap masih berdosa terus dia. Tiap hari berdosa kalau udah belajar ya. Nah. Wan nadharu huwa ayyata'ammala bi fikrihi fil masnu'ati. Wan nadharu, dan memikirkan. Apa itu nazar itu? Huwa, yaitu ayyata'ammala bi fikrihi fil masnu'ati. Ayyata'ammala bi fikrihi fil masnu'ati, bahwa dia merenungkan dengan akal pikirannya di dalam ciptaan Allah. Nah, itu bisa dia renungkan ciptaan Allah dengan akal pikirannya. Nah, Wa yastadillu bihi ala wujudi as-sani'i wa sifatihi. wa yastadilla bihi, dan dia bisa mendalilkan dengan pikirannya tersebut Ala wujudi as-sani'i wa sifatihi. ala wujudi soni'i wa sifatihi, atas adanya pencipta dan sifat-sifat pencipta. Jadi itulah yang arti memikirkan nazar itu, yaitu ayat amala, bahwa dia meneliti, dia renungkan, bipikrihi, dengan pikirannya, dengan akalnya, fil masnu'ati, di dalam ciptaan-ciptaan Allah, termasuk bumi, manusia, apapun dia renungkan. Kemudian setelah dia renungkan, wa yastadilla bihi, dan dia mengambil dalil, dia bisa jadikan dalil dengan pikirannya, ala wujudi soni wa sifatihi, atas adanya pencipta dan sifat-sifatnya. Contoh, misalnya rumah itu ciptaan. Ada yang pasti ada yang bikin. Menurut pikiran kita tidak mungkin rumah ada dengan sendirinya, mesti ada yang membuat rumah tersebut. Jadi dengan kita melihat rumah, terpikirlah tidak mungkin rumah ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuat rumah tersebut. Siapa? Yaitu tukang. Itu dalam pikiran kita. Bila kita mampu memikirkan begitu, itu termasuk kita mampu dengan nazar tadi. Wajib kita mempelajari ilmu tauhid itu. Nah, dimaafkan kalau kita tidak paham dalil. Apalagi hitung duit, hafal ya, hitung duit macam-macam. Nah, al-awwalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala. Al-awwalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala. Yang pertama daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-wujudu, yaitu wujud. Kita sekarang sudah mulai masuk permasalahan tentang sifat yang wajib bagi Allah, yaitu 20 sifat. Yang pertama wujud, artinya ada. Nah, Wa qad ukhtalifa fihi. wa qad ikhtalafa fihi, dan sungguh ulama berbeda pendapat di dalam masalah wujud. Nah, tentang sifat wujud ulama itu berbeda pendapat. Nah, Faqila huwa ghairul mawjudi. Fakila, maka dikatakan huwa, wujud itu ghairul mawjudi, bukanlah mawjud. Bukan mawjud. Begini ya,
Arti maujud itu begitu. Bisa dilihat. Jadi wujud itu bukan yang bisa dilihat, satu pendapat. Bukan yang maujud. Nah, terus dulu. Fa'ala hadza fahuwa halun. Fa'ala hadza, maka atas ini pendapat yang mengatakan wujud itu gairul maujud, bukanlah yang ada, bukanlah yang maujud, ini halun. Ini hal. Jadi bila satu pendapat wujud itu hal. Nah, makna hal apa itu? Ai wasitatun bainal wujudi wal adami. Yakni wasitatun bainal wujudi wal adami. Antara perantaraan atau pertengahan daripada wujud dan adam, daripada ada dan tiada. Itu hal namanya. Nah, ini hal. Hal itu sifatun subutiyah. Hal itu sifatun subutiyah. Sifat yang hanya menetapkan, bukan yang sifat wujudiyah. Ada namanya sifat wujudiyah, termasuk sifat mani, diantaranya kudrat. Itu sifat wujudiyah. Lau kusifa annal hijab la ra'ainahu. Kalau kita dibukakan Allah dinding penghalang, maka kita bisa melihat sifat kudrat Allah. Itu sifat wujudiyah. Satu pendapat ini wujud bukan sifat wujudiyah, tapi sifatun subutiyah. Sifat yang hanya menetapkan, yakni hal. Ini hal. Yang kedua, nah contohnya saya beri contoh dulu. Contoh begini. Pawujudu Zaidin, masalah adanya si Zaid seumpamanya itu menunjukkan atau menetapkan zatnya Zaid. Paham ya? Adanya Zaid menetapkan dengan apa bagi zatnya Zaid, berarti zatnya ada. Jadi jangan dicari mana wujud itu, apakah berbenda, tidak, hanya menetapkan zatnya ada. Nah, itu tuh hal namanya. Nah, Waqila ainul mawjudi. nah, wakila dan dikatakan pendapat yang lain, wujud itu apa? Ainul maujudi, yang sebenarnya maujud, memang ada. Tapi bukan yang dimaksud ainul maujud di sini, bukan dia sifat wujudiyah seperti kudrat, bukan. Bukan. Yang bisa dilihat seperti kudrat, bukan. Nah, Fa'ala hadza wujudullahu ainu dzatihi. Fa'ala hadza, maka atas ini pendapat wujudullahi, wujud Allah itu, adanya Allah itu ainu zatihi, yaitu yang sebenarnya zatnya Allah. Misalnya kita melihat rumah, kalau kita memakai pendapat yang hal, adanya rumah menyatakan zat rumah. Zat itu bendanya, orangnya, dirinya. Kalau memakai yang pendapat yang kedua, ainul maujud, adanya rumah itulah zatnya. Terus dulu ya. Ya. Ghairu zaidin alaihi fil khariji. Jadi pendapat yang kedua mengatakan wujud itu ainul maujud, Pawujudullahi, maka adanya Allah itu ainu zatihi, yaitu yang sebenarnya zatnya Allah, cuma ghairu zaidin fil khariji. Nah, tidak adanya tadi tidak melebihi di luar akal kita, artinya tidak bisa kita saksikan. Yang namanya wujud itu tidak bisa disaksikan. Semua sama-sama, baik hal atau ainul maujud tadi, sama-sama tidak bisa disaksikan. Ini disebut, ulama lain menyebut ini namanya amrun i'tibar. Amrun i'tibar. Yang pertama hal, yang kedua amrun i'tibar. Nah, ini saya jelaskan ya. Boleh dicatat, catat di belakang boleh. Nah,
Wa'lam. Jadi syarah Kifayatul Awam ya. Wa'lam, dan ketahuilah anal asya'a, bahwasanya sesuatu itu, apapun itu, kalau kita mau memahami masalah yang tadi ya, arba'atu aqsamin, ada 4 bagian. Jadi sesuatu apapun itu terbagi 4 bagi. Maujudun, yang pertama namanya maujud. Wa ma'dumun, yang kedua ma'dum. Wa halun, dan yang ketiga hal. Wa amrun i'tibariyun, dan yang keempat amar i'tibar. Udah ya, kita jelaskan. Apa itu ma'dum, maujud? Itu maujud kita tahu ya. Fal maujud itu apa? Ma tasihu ru'yatuhu, sesuatu yang sah dilihat. Artinya sesuatu yang bisa dilihat itu maujud. Seperti nanti sifat ma'ani itu bisa dilihat nanti kalau Allah angkat hijab penghalang daripada pandangan kita. Itu maujud. Tubuh kita maujud, bisa dilihat. Rumah, gunung, itu maujud. Ini paling tinggi derajat karena bisa dilihat. Itu maujud. Yang kedua ma'dum. Wal ma'dumu, maknanya tiada ya. Ma'dum ini apa? Mala subuta lah, sesuatu yang tidak tetap, tidak ada ketetapan baginya. Ya tiada, maknanya memang tidak ada. Ini paling rendah derajat, tidak ada. Ma'dum namanya, tidak ada. Tidak ada. Kemudian yang ketiga apa? Hal. Wal halu hiya sifatun wujud subutiyatun. Itu sifat yang menetapkan. Itu hal. Ma yakunu wasitatan bainal wujudi wal adami. Sesuatu antara ada dan tiada. Nah, itu hal tadi yang kita bahas tadi. Satu pendapat wujud itu hal. Dia tidak naik ke derajat maujud sehingga bisa dilihat, tidak bisa sampai ke sana hal itu, dan dia juga tidak turun sampai ke derajat ma'dum yang memang tidak ada. Itu hal tadi. Ya, yang keempat wal amrul i'tibariyu, amar i'tibari. Amar i'tibari. Amar i'tibari ini apa? Ma ya'tabiruhu dhihnu. Ma ya'tabiruhu dhihnu, sesuatu yang bisa diiktibar, yang bisa direnungkan, yang bisa dipahami oleh akal. Hanya akal saja bisa mengetahuinya. Itu namanya amar i'tibar. Artinya dia tidak bisa diwujudkan, tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dilihat, tapi hanya akal kita, pikiran kita yang bisa memahami itu. Itu amar i'tibar. Amar i'tibar. Nah, amar i'tibar ini terbagi 2. Coba ya, apa namanya di Nabi. Wal amrul i'tibariyu ismani. Amar i'tibar terbagi 2. Yang pertama ihtira'iyun. Ihtira'iyun wa intiza'iyun. Ada ihtira', ada intiza'. Nah, intiza'. Yang kita bahas tadi amar i'tibar yang mana? Adapun ikhtira', yang amar i'tibar ikhtira', tarifnya ma laisa lahu tahaqqukun fi nafsihi. Ma laisa tahaqqukun fi nafsihi, sesuatu yang tidak nyata pada dirinya sendiri, tidak nyata. Itu amar i'tibar ihtira'i. Kalau bahasa kita mengada-ngada dan mungkin ada. Itu bukan ini yang dimaksud kemarin.
Nah, contohnya apa? Contohnya seperti dermawannya orang yang bahil, mungkin nggak? Nah, atau bahilnya orang dermawan, mungkin nggak? Mungkin. Atau pintarnya orang yang bodoh, nggak mungkin. Itu amar i'tibar yang ikhtira, nggak mungkin ada. Paham ya? Yang kedua apa? Yang intiza. Apa itu intiza? Ma lahu tahaqqukun bi nafsih. Sesuatu yang baginya itu bisa nyata pada dirinya sendiri. Memang ada. Contohnya apa? Kebalikan tadi. Dermawannya orang yang dermawan. Orang dermawan memang punya sifat dermawan. Paham ya? Pintarnya orang yang pintar. Bakhilnya orang yang bakhil. Cuma sifat bakhil tidak bisa dilihat, paham ya? Tidak bisa dilihat. Apa itu sifat bakhil? Apakah berbentuk? Tidak. Coba di dalam pikiran kita hanya terbayangkan, tergambarkan oleh akal pikiran. Itu namanya intizai. Nah, wujud itu tadi adalah amrun i'tibari yang intizai. Nah, itu tidak bisa dilihat ya. Kesimpulannya ini bagi satu pendapat yang mengatakan segala sesuatu terbagi empat. Ada ulama mengatakan sesuatu itu hanya tiga. Hal tidak masuk. Ini yang berpendapat yang mengatakan wujud itu ainul mawjud. Dia mengatakan hal itu tidak ada. Berarti ada mawjud, makdum dan amar i'tibar. Cuma tiga. Paham ya? Itu di mutalaah al-muzakarah ya. Itu. Nah, wahal yajibu 'alal mukallafi. Wahal yajibu 'alal mukallafi. Dan apakah wajib atas orang yang mukallaf? Apa kemarin arti orang mukallaf? Balighin aqilin. Makullifa, orang yang dibebankan bisyariat dengan syariat agama, karena hukum agama. Syarat kedua akil waba balik, berakal dan balik. Itu sudah kena hukum agama, berlaku wajib, haram dan lain-lain. Nah, apakah wajib atas orang mukallaf? Nah, Al-jazmu. al-jazmu oleh meyakini, nah, Bi annal wujuda ainuz dzati. Bi annal wujuda ainuz zati, dengan bahwasanya wujud itu yang sebenarnya mewujud au gairiha, gitu ya. Aw ghairu. Jadi apa? Bi annal wujuda ainuz dzati. au gairuha, atau selain itu, atau maksudnya atau memang ainul wujud. Nah, tadi kita bahas ada pendapat mengatakan wujud itu adalah ghairul wujud atau ainul wujud. Apakah kita wajib meyakini salah satunya? Paham ya? Jawabannya amla atau tidak wajib. Jawabannya al-jawabu annahu la yajibu. Al-jawabu bermula jawaban annahu la yajibu, tidak wajib. Itu bagus, aku juga memahami yang mana makna ghairul mawjud, yang mana makna ainul mawjud. Nah, itu. Cuma kalau kita meyakininya tidak wajib, harus, apakah harus yang diyakini ainul mawjud atau ghairul mawjud, tidak wajib. Nah, jadi apa yang wajib? Nah, Wa innamal wajibu alaihi al-jazmu. wa innamal wajibu alaihi al-jazmu, dan hanya saja yang wajib alaihi atasnya orang yang mukallaf al-jazmu, yaitu meyakini, nah, Bi anna wujudahu ta'ala wajibun nah, la yaqbalul intifa'u. bi anna wujudahu ta'ala wajibun la yaqbalul intifa'. Nah, itu yang perlu kita wajibi. Yang pertama, apa yang kita wajibi, yang kita wajib yakini? Dengan bahwasanya adanya Allah itu wajib
wajibun la yaqbalul intifa, tidak menerima tiada, tidak menerima tertolak, tidak mungkin tidak ada, wajib ada. Itu penting kita tanamkan dalam pikiran kita, wujud Allah wajib, tidak mungkin tidak ada. Kalau wujud kita, wujud makhluk itu mungkin ada, mungkin tidak ada, terserah Allah. Kalau adanya Allah wajib, Allah itu wajib ada, zat Allah wajib ada. Nah, kita paham ini nyaman. Nah, wa wujudahu ta'ala min ghairi maddatin ay aslin. Wa wujudahu ta'ala min ghairi maddatin au aslin ay aslin. Dan adanya Allah itu daripada tanpa asal. Jadi tidak ada asal atau awal. Allah tidak berawal, tidak punya asal. Kalau kita memiliki asal, asal kita secara yang kita pahami secara medis apa? Air mani. Kalau kita tarik ke atas, asal kita siapa? Siapa? Asal kita? Tanah. Nabi Adam, enggak? Nabi Adam. Tanah, dari tanah. Siapa menciptakan? Allah. Nah, wa min ghairi wasitatin ay sababin. Wa min ghairi wasitatin ay sababin. Dan adanya Allah daripada tanpa perantara atau sebab. Jadi adanya Allah tidak punya sebab, tidak punya perantara. Beda dengan makhluk kita. Adanya kita ada sebab, ada perantara. Siapa perantara kita? Yang dekat dari siapa? Orang tua. Ke atas siapa lagi? Allah. Itu perantara kita, Allah yang menciptakan. Nah, kalau asal kita air mani, tarik ke atas tanah. Nabi Adam dari tanah. Sebab kita orang tua, tarik ke atas Allah yang menciptakan. Kalau Allah, adanya Allah itu tidak ada asal dan perantara. Nah, itu pun dipahami. Beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk. Makanya kesimpulannya yang wajib kita yakini zat Allah itu ada dan wajib ada. Tidak mungkin tidak ada. Dan adanya Allah tidak ada asal, tidak memiliki asal dan tidak juga diperantarai atau tanpa sebab. Kalau sudah kita paham tauhid, nanti kita lain. Kalau kita ditanya orang, kita sembahyang menyembah apa? Kita jawab Allah. Orang yang awam juga jawab Allah. Atau kalau ditanya Allah itu apa? Bingung. Kalau kita, Allah itu adalah zat yang maha suci dari sifat kekurangan, yang wajib ada, yang adanya tanpa asal dan tanpa sebab atau perantara. Jadi kita nyembah zat yang bernama besar Allah. Nah, itu. Nah, cukup ya sampai sini. Dapat kesadaran, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita juga diberikan Allah hidayah, taufik hidayahnya, sehingga kita nanti insyaallah melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu tauhid, karena ilmu tauhid adalah asasu sairil ulum, fondasi atau asas seluruh ilmu. Tanpa ilmu tauhid, ilmu tafsir tidak berarti, ilmu hadis la faidatalah tidak berarti, ilmu fikih la faidatalah tidak berarti tanpa ilmu tauhid, karena fondasi asas seluruh ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli tauhid wa min ahli syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.